Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Dias Alkausar dengan NIM 24003062. Di sini saya akan menjelaskan satu teori, yaitu teori psikologis dalam komunikasi. Yang pertama itu apa sih itu teori psikologis dalam komunikasi? Teori psikologis dalam komunikasi itu berfokus pada bagian-bagian faktor internal individu seperti persepsi, kognisi, emosi, baik dalam pengiriman pesan maupun penerimaan pesan. Nah, intinya teori-teori ini tuh mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana orang berkomunikasi seperti mereka lakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis mereka. Nah, terus apa maksud dari teori psikologis dalam komunikasi ini? Yaitu memahami perilaku komunikasi individu, mengungkap alasan dibalik pemilihan kata, gaya bicara, respon, dan interpretasi pesan oleh seseorang. Nah, terus ada meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu dengan memahami bagaimana pikiran dan perasaan mempengaruhi komunikasi kita dapat merancang pesan yang lebih persuasif, jelas, dan relevan. Lalu ada mengatasi hambatan komunikasi, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul akibat perbedaan persepsi, bisa kognitif atau konflik emosional. Lalu ada memprediksi hasil komunikasi. Dalam beberapa kasus, teori ini dapat membantu memprediksi bagaimana individu atau kelompok akan bereaksi pada pesan tertentu. Lalu kita lanjut ke tokoh-tokoh dan teorinya. Yang pertama itu ada teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory. Untuk tokohnya itu ada Leon Festinger, dan bunyi teorinya itu individu cenderung mencari konsistensi internal antara sikap, kepercayaan, atau perilaku mereka. Ketika ada inkonsistensi atau disonansi antara dua atau lebih elemen kognitif, individu akan mengalami ketidaknyamanan psikologi dan termotivasi untuk mengurangi disonansi tersebut. Pengurangan disonansi dapat dicapai dengan mengubah sikap, perilaku, atau menambahkan kognisi baru. Nah, untuk contoh konkretnya itu seperti di situasi Anda adalah seorang perokok yang sangat sadar bahaya akan rokok. Nah, untuk disonansinya itu ada inkonsistensinya antara perilaku yaitu merokok dan keyakinan merokok itu berbahaya. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, pengurangan disonansinya itu mengubah perilaku berhenti merokok adalah cara paling efektif, namun sulit. Untuk mengubah keyakinannya itu penelitian tentang bahaya merokok itu dilebih-lebihkan. Atau seperti kakek saya dulu merokok dan sudah tua, namun dia masih sehat-sehat saja. Nah, itu menimbulkan kognisi baru seperti saya hanya merokok sekali jika tidak terlalu berbahaya, atau merokok membantu saya menghilangkan stres dalam komunikasi. Nah, dalam komunikasi seseorang mungkin menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka untuk menghindari disonansi atau mencari informasi yang mendukung pandangan mereka. Nah, yang untuk selanjutnya itu ada teori pembelajaran sosial, yaitu atau teori social learning, social cognitive theory. Nah, untuk tokohnya itu ada Albert Bandura. Bunyi teorinya itu sebagian besar pembelajaran manusia itu terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain atau model, bukan hanya melalui trial atau error atau penguatan langsung. Individu itu tidak hanya belajar dari konsekuensinya langsung, tindakan mereka sendiri, tetapi juga dari konsekuensi yang diamati pada orang lain, atau pembelajaran vicarius. Faktor-faktor kognitif seperti perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi yang penting dalam proses ini. Nah, contoh konkretnya itu pembelajaran bahasa anak. Seseorang anak belajar berbicara dengan meniru suara, kata-kata, dan frasa yang diucapkan orang-orang
yang diucapkan oleh orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, mereka itu melihat bagaimana orang tua merespon saat mereka mencoba berbicara dan meniru ekspresi wajah dan intonasi mereka. Di dalam komunikasi, media massa seringkali menggunakan teori ini untuk mempengaruhi sikap dan perilaku publik melalui penggambaran model tertentu. Yang kelima itu ada teori pengelolaan kesan atau impression management theory, yaitu tokohnya ada Erving Goffman atau bisa dikenal dengan teori dramaturgi. Bunyi teorinya itu individu secara sadar atau tidak sadar berusaha mengendalikan atau mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri mereka. Mereka melakukan ini dengan memainkan peran seperti drama dan menyajikan diri mereka dalam cara yang diinginkan. Mirip dengan aktor di atas panggung, ini melibatkan pengelolaan verbal dan non-verbal. Nah, untuk contoh konkretnya itu saat wawancara kerja, seorang kandidat akan memilih pakaian yang rapi, berbicara dengan sopan, menunjukkan antusiasme, dan menonjolkan keterampilan serta pengalaman yang relevan untuk menciptakan kesan kompeten dan profesional. Nah, ada contohnya lagi saat di presentasi di depan umum. Pembicara akan berusaha tampil percaya diri, berpengetahuan luas, dan menarik untuk mengetahui audiens agar mereka menerima pesan mereka. Mereka mungkin menggunakan power pose atau gestur tangan yang meyakinkan. Nah, dalam komunikasi, teori ini menjelaskan mengapa orang beradaptasi dengan audiens dan konteks dan nonverbal untuk membentuk persepsi menggunakan sinyal verbal atau nonverbal untuk persepsinya. Yang selanjutnya itu ada teori atribusi yang tokohnya itu ada Fritz Heider itu sebagai pelopornya dan Charlotte Kelly sebagai pengembangnya. Bunyi teorinya itu individu secara alami berusaha menjelaskan mengapa orang lain atau diri mereka sendiri berperilaku tertentu. Mereka coba mengatribusikan penyebab perilaku baik kepada faktor internal atau disposisi, kepribadian, kemampuan, maupun faktor eksternal seperti situasi, keberuntungan, dan tekanan sosial. Nah, untuk contoh konkretnya itu dalam situasi rekan kerja terlambat, contohnya atribusi internalnya itu dia malas dan tidak bertanggung jawab, lalu menyalahkan kepribadiannya. Tapi kita lihat dari sisi lain atau atribusi eksternalnya, pasti ada kemacetan parah di jalan atau mungkin anaknya sakit. Nah, itu tuh bisa jadi menyalahkan situasi. Nah, dalam komunikasi, atribusi mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan orang lain dan bagaimana kita meresponnya. Jika kita mengatribusikan perilaku negatif pada faktor internal, kita cenderung merespon secara lebih negatif daripada jika kita mengatribusikannya pada faktor eksternal. Nah, kesimpulannya, teori psikologis dalam komunikasi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kompetensi interaksi manusia. Dengan menyelami bagaimana pikiran, perasaan, dan motivasi individu mempengaruhi proses komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif, empati, dan hingga komunikasi massa. Dan memahami teori-teori memungkinkan kita tidak hanya untuk mengamati, tetapi juga untuk menjelaskan dan bahkan memprediksi dinamika komunikasi di dunia nyata. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang teori psikologis dalam komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.